Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 347. Dev dan yang lainnya mengikuti Penatua Xia ke Pavilion Wantong, ke tempat yang khusus menyiarkan berita. Sudah banyak orang yang mengantri di sini, dan Dev serta yang lainnya harus membuat janji di sore hari, tetapi karena Penatua Xia, Dev dan lainnya bisa masuk dengan mudah. Penatua Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kali ini, salah satu anggota Pavilion Wantong bertanya dengan heran. Saya mengajak beberapa teman untuk menanyakan sesuatu. Apakah Penatua Sun ada di sini? Penatua Xia bertanya. Ya, dia di ruang belakang. Sekitarnya langsung menatap Dev. Anggota Pavilion Wantong mengangguk dan berkata. Penatua Xia mengangguk sedikit, lalu memimpin Dev dan yang lainnya ke belakang. Perjalanannya mulus dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Dev hanya bisa menghela nafas, jika itu penting, melakukan sesuatu itu mudah. Penatua Xia membawa Dev dan yang lainnya ke sebuah ruangan di belakang, di mana mereka melihat seorang pria paruh baya kurus mengenakan pakaian linen kasar, sedang menulis sesuatu. Mendengar seseorang masuk, pria paruh baya itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata dengan heran, Penatua Xia, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempat saya? Ayo, silakan duduk. Pria parubaya itu berdiri dengan cepat. Penatua Sun, aku punya beberapa teman yang datang untuk menanyakan sesuatu. Kata Penatua Xia. Baru kemudian Dev menyadari bahwa pria parubaya dengan pakaian linen kasar di depannya sebenarnya adalah Penatua Pavilion Wantong. Anda harus tahu bahwa Pavilion Wantong sangat kaya, dan sebagai sesepuh Pavilion Wantong, dia juga harusnya kaya. Tetapi pria parubaya kurus di depannya mengenakan pakaian linen kasar dan sepertinya dia sangat miskin. Penatua Sun memandang Dev dan Master Sekte Jiang, lalu mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tahu apapun tentang seluruh dunia surga dan manusia, tetapi jika di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang saya tidak tahu. Tuan Chen, ini Penatua Sun dari Pavilion Wantong kami yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja. Penatua Xia berkata kepada Dev. Dev mengangguk, lalu bertanya kepada Penatua Sun, Penatua Sun, apakah Anda tahu tentang Istana Guanghan? Tentu saja saya tahu. Saya mendengar bahwa Istana Guanghan ada ribuan tahun yang lalu, tetapi kemudian menghilang. Istana itu hanya muncul kembali di Gunung Iblis Surgawi dalam 6 bulan terakhir, dan seluruh Istana Guanghan adalah pembudidaya wanita. Jawab Penatua Sun. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung merasa bahagia. Dia juga mendengar dari orang suci dari Istana Guanghan berkata bahwa Istana Guanghan dihancurkan oleh iblis saat itu. Tampaknya Penatua Sun benar-benar mengetahuinya. Penatua Sun, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya di mana Istana Guanghan berada. Saya ingin pergi ke Istana Guanghan. Dev bertanya dengan penuh semangat. Apakah Anda akan pergi ke Istana Guanghan? Penatua Sun memandang Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda juga pergi ke sana karena reputasinya? Sejak kemunculan Istana Guanghan, selalu ada rumor di pasar bahwa wanita-wanita di Istana Guanghan, mereka begitu cantik sehingga banyak biksu muda ingin melihat kecantikannya, berharap menemukan pendamping Tao. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa murid sejati dari Istana Guanghan tidak diperbolehkan membentuk pasangan Tao. Hanya murid luar Istana Guanghan yang bisa membentuk pasangan Tao. Namun meski begitu, banyak biksu muda yang pergi ke sana. Pavilion Wantong kami juga telah membuka jalur ke Istana Guanghan. Akan ada kapal udara menuju Istana Guanghan, tapi jalur ini terlalu populer dan sudah dipesan. Jika Anda ingin pergi, saya khawatir itu akan memakan waktu lama, dalam beberapa hari. Dev tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan mengetahui tentang Istana Guanghan hanya dalam waktu setengah tahun. Namun wajar jika dipikir-pikir, dengan banyaknya kultivator wanita, dan fakta bahwa mereka dikatakan secantik peri, tentu banyak kultivator yang ingin melihatnya. Bahkan jika Anda adalah seorang biksu di dunia para dewa dan manusia, Anda tidak dapat mengubah kebiasaan makan dan bercocok tanam Anda. Ini cukup manusiawi.
Penatua Sun, karena pesawat Anda sudah penuh dipesan, Anda dapat memberitahu saya kemana arahnya dan saya sendiri yang akan pergi ke sana. Dev berencana pergi ke Istana Guanghan sendirian. Teman kecil penganut tahu, Istana Guanghan terletak di ujung paling selatan Gunung Iblis Surgawi. Tertutup salju sepanjang tahun dan suhunya sangat dingin. Untuk menuju ke sana, Anda harus melewati bagian terdalam Gunung Iblis Surgawi, di mana jalannya sangat berbahaya. Jika kamu ingin pergi sendiri, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai Istana Guanghan dan kamu akan terbunuh. Ada banyak pembudidaya iblis di kedalaman Gunung Iblis Surgawi, dan ada juga banyak pembudidaya biasa, yaitu tidak seaman di sini. Selain itu, kamu hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Jangankan pergi ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi, bahkan jika kamu berada di kaki Gunung Iblis Surgawi, kamu mungkin akan mati. Kamu harus berpikir jernih. Jika Penatua Xia tidak membawamu ke sini, aku tidak akan memberitahumu ini. Penatua Sun membujuk Dev. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa titik paling selatan dunia surga dan manusia juga merupakan tempat yang sangat dingin. Sama seperti dunia sekuler, Antartika dan kutub utara dunia sekuler juga tertutup salju sepanjang tahun, yang dapat membekukan orang sampai mati. Keberadaannya hanya seluas dunia surga dan manusia yang berkali-kali lipat lebih luas dari dunia sekuler. Dev juga tahu bahwa ada banyak pembudidaya iblis jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi, dan mereka memang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menunggu di sini selama beberapa hari hanya untuk naik pesawat. Penatua Sun, sejujurnya, Tuan Chen ini baru saja menyembuhkan putriku dan bisa dianggap sebagai penyelamat putriku. Tolong kosongkan tempat duduk di pesawat. Penatua Xia memandang Dev seperti itu dan berkata. Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, Penatua Xia, kamu bilang putrimu baik-baik saja, apakah dia baik-baik saja? Nah, itulah yang dilakukan Tuan Chen. Penatua Xia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu identitas asli Dev. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan Dev atas dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Penatua Sun memandang Dev dengan tidak percaya, dan matanya jelas berubah ketika dia melihat ke arah Dev. Karena kamu adalah penyelamat putri Penatua Xia, aku akan mengaturnya untukmu. Sebentar lagi akan ada pesawat yang menuju ke Istana Guanghan. Kamu bisa mengikutiku. Aku secara pribadi yang akan bertanggung jawab atas pesawat yang menuju ke Istana Guanghan. Bagaimanapun, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Iblis Surgawi. Banyak pembudidaya iblis yang mengincar pesawat pavilion Wantong kami. Saya harus memastikan keamanan pesawat itu. Penatua Sun berkata kepada Dev. Terima kasih, Penatua Sun. Dev dengan cepat mengucapkan terima kasih. Penatua Xia juga melangkah maju dan menepuk bahu Penatua Sun dan berkata. Terima kasih Penatua Sun. Ketika Anda kembali, datanglah ke rumah saya untuk minum. Hahaha, tentu saja. Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Chen, mengapa kami tidak pergi bersamamu? Master Sekte Jiang mendekati Dev dan berbisik. Bagaimanapun, ujung paling selatan Gunung Iblis Surgawi adalah tempat yang sangat keras, tertutup salju sepanjang tahun dan sangat sulit. Ya, kami bisa pergi bersamamu agar kami bisa menjagamu. Yakub juga berbicara. Tapi Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Jiang, perjalanan ini cukup merepotkanmu. Sekte jiwa iblis tidak bisa dibiarkan sendiri terus tanpa kehadiranmu untuk mengaturnya. Aku bisa pergi sendiri. Dev berbicara, lalu melihat ke arah Yakub dan berkata, Yakub, kamu telah bersamaku untuk begitu lama, dan sekarang tubuh fisikmu akhirnya pulih dan kamu dapat menjalani kehidupan normal. Kamu bisa bersama Nona Jiang, toh kamu juga sedang jatuh cinta, jadi kamu bisa tinggal di sekte jiwa iblis. Jika ada kesempatan, kita bisa bertemu lagi. Tuan Chen. Yakub tiba-tiba menangis, meskipun Dev menghancurkan tubuh Yakub dan memenjarakan jiwanya di lautan kesadaran. Namun Yakub tidak menyalahkan Dev, sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Dev. Mengikuti Dev selama ini, Yakub memang telah berkembang pesat. Sekarang, dengan bantuan Dev, dia telah memulihkan tubuh fisiknya, dan kekuatannya juga meningkat pesat.
Dia juga menemukan pasangan Tao untuk berlatih bersama. Yakub merasa sangat beruntung. Mengapa pria dewasa masih menangis? Dev menepuk bahu Yakub dan tersenyum tipis. Tuan Chen, jika Anda bisa menggunakan saya untuk mendapatkan pengorbanan hidup saya, Yakub C., akan mati tanpa ragu. Bisakah Anda memberi saya beberapa slip giok untuk transmisi suara, sehingga saya dapat menghubungi Anda jika ada yang harus saya lakukan? Yakub mengikuti Dev dan berkata, bagaimanapun, hal-hal seperti slip giok transmisi suara jarang terjadi di mata orang lain, tetapi di mata Dev, itu tidak berharga. Dia dapat dengan mudah memurnikan banyak slip giok pemancar suara. Tidak masalah. Dev dengan santai mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yakub. Yakub tersenyum dan menyingkirkan slip giok dari transmisi suara. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan Penatua Xia tercengang. Anda harus tahu bahwa slip giok transmisi suara ini adalah alat komunikasi yang paling nyaman di dunia surga dan manusia, tetapi harganya terlalu mahal dan tidak dapat digunakan oleh biksu biasa. Tapi Dev mengeluarkan lebih dari selusin slip giok transmisi suara sekaligus dan memberikannya kepada orang lain seolah-olah itu tidak berharga. Tuan Chen, ini, slip giok transmisi suara ini sangat mahal. Mengapa Anda memiliki begitu banyak? Master Sekte Jiang bertanya dengan kaget. Jika Yara dan yang lainnya sedang diburu pada saat itu, jika pada saat itu mereka memiliki slip giok transmisi suara, mereka dapat segera memberitahu Master Sekte Jiang untuk memimpin orang-orang menyelamatkan mereka. Hanya saja mereka tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara, apalagi mereka, bahkan seluruh sekte jiwa iblis tidak memiliki slip giok untuk transmisi suara. Aku punya banyak barang ini. Jika Master Sekte Jiang menginginkannya, aku akan memberimu beberapa juga. Saat Dev mengatakan ini, dia mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara lagi dan menyerahkannya kepada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang tercengang saat dia memegang slip giok transmisi suara. Penatua Xia dan Penatua Sun juga melihatnya dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Dev dapat memiliki begitu banyak slip giok transmisi suara. Tuan Chen, saya tidak tahu berapa banyak slip giok yang juga bisa Anda berikan kepada saya, tapi saya tidak berani meminta apa-apa. Biaya Anda di Pavilion Wantong dan perjalanan pesawat semuanya gratis. Dan dengan pengaturanku, kamu bisa melewati Pavilion Wantong secara gratis. Selama kamu Pavilion Wantong kamu, bisa pergi kemanapun kamu ingin pergi. Penatua Xia mengikuti Dev dengan ragu-ragu dan bertanya. Tentu saja, aku punya banyak ini. Dev secara langsung memberi Penatua Xia selusin slip giok transmisi suara. Penatua Sun di samping menjilat bibirnya, matanya penuh rasa iri. Jika dia memiliki benda ini, dia selalu dapat menghubungi keluarganya saat berlari keluar. Bagaimanapun, Penatua Sun menghabiskan banyak waktu di luar, jadi berkomunikasi dengan keluarganya sangat merepotkan. Dengan slip giok transmisi suara, Anda dapat menghubungi mereka kapan saja dan di mana saja. Melihat Penatua Sun seperti itu, Dev tersenyum, mengeluarkan selusin slip giok transmisi suara dan berkata, Penatua Sun, Anda pasti kesulitan menjaga saya sepanjang jalan, jadi saya akan memberikan Anda slip giok transmisi suara ini. Penatua Sun segera sangat gembira. Dia memegang slip giok transmisi suara dan mengangguk dengan puas, jangan khawatir, Tuan Chen, saya akan mengatur kabin kelas 1 untuk Anda dengan sebuah kamar, dan Anda akan memiliki kamar sendiri. Tuan Chen, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak slip giok transmisi suara? Anda harus tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa menyempurnakan benda ini, dan harganya mahal. Master Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Master Sekte Jiang, Tuan Chen adalah ahli mantra. Jangankan mantra tingkat rendah seperti slip giok transmisi suara, bahkan mantra tingkat tinggi pun dapat dengan mudah disempurnakan oleh Tuan Chen. Yakub berkata sambil tersenyum. Apa? Master Sekte Jiang tercengang. Anda harus tahu bahwa ahli mantra, ahli formasi, termasuk alkemis, sangat langka di dunia surga dan manusia. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dev bisa menggabungkan semua keahlian ini dalam dirinya. Tidak hanya dia seorang ahli formasi, tapi dia juga seorang ahli pengobatan dan ahli mantra. Bukankah ini terlalu keterlaluan?
Selain itu, Dev berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, tetapi dia tidak takut dengan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh. Pertarungan lompatan katak semacam ini jarang terlihat di dunia surga dan manusia. Dari sudut pandang ini, Dev jelas adalah seorang jenius di antara para jenius. Penatua Xia juga terkejut. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev mengenali formasi 10.000 jiwa, menghancurkan formasi, dan menyelamatkan jiwa putrinya. Sekarang Dev juga adalah seorang ahli mantra, yang sangat mengejutkan. Identitas Dev terungkap. Sebentar lagi, saatnya pesawat berangkat. Penatua Sun secara pribadi membawa Dev ke tempat di mana pesawat itu diparkir. Yakub mengucapkan salam perpisahan kepada Dev dengan berlinang air mata. Dia juga tahu bahwa setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Dev lagi. Dengan Penatua Sun secara pribadi memimpinnya, Dev berjalan langsung ke pesawat tanpa ada yang memeriksanya. Tapi Dev tidak memperhatikan, sepasang mata diam-diam melihatnya menaiki pesawat dan kemudian pergi dengan cepat. Tuanmu, orang bernama Dev telah menaiki pesawat menuju Istana Guanghan. Begitu Dev menaiki pesawat tersebut, seseorang segera melaporkannya ke Kelsie. Kelsie telah meninggalkan wilayah Pavilion Wantong saat ini, dengan ekspresi suram di wajahnya. Meskipun Penatua Xia dari Pavilion Wantong dengan sengaja melepaskannya, Kelsie masih merasa tidak puas di dalam hatinya. Terlebih lagi, Dev diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan dedikasi selama 100 tahun. Jika dia bisa membunuh Dev, dia akan mendapat dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Aku tahu. Seringai muncul di sudut mulut Kelsie, lalu dengan cepat menghilang. Saat ini, Dev sedang melihat pesawat Pavilion Wantong dengan kaget. Pesawat Pavilion Wantong sangat besar dan dapat menampung ratusan biksu. Penatua Sun membawa Dev sepanjang jalan, berjalan langsung ke kabin kelas 1, lalu membuka pintu dan berkata, "Tuan Chen, Anda dapat beristirahat di sini. Saya akan memberikan layanan pribadi di sepanjang jalan. Jika Tuan Chen membutuhkan sesuatu, katakan saja pada saya." Penatua Sun sangat sopan. Tampaknya lusinan slip giok Dev untuk mengirimkan pesan tidak diberikan dengan sia-sia. "Terima kasih, Penatua Sun." Dev berkata dengan sopan. "Tuan Chen, sama-sama. Meskipun saya secara pribadi sedang bertugas, tetap saja tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mencoba memanfaatkan pesawat ini. Jika Anda mendengar suara apapun, istirahat saja, Tuan Chen. Saya akan mengurusnya." Penatua Sun mengingatkan. Tampaknya Penatua Sun sering menjalankan rute ini, jadi dia sangat percaya diri karena sering melakukannya. "Dimengerti." Dev mengangguk. Bahkan jika Penatua Sun tidak memberitahu, Dev tidak akan menunjukkan wajahnya dengan mudah. Jika dia bertemu seseorang yang mengenalnya, identitasnya akan terungkap, yang akan merepotkan. Begitu dia tiba di Istana Guanghan dan mendapatkan batu iblis surgawi, Dev akan segera pergi. Dev mengunci pintu, lalu mengukir formasi kecil dan mulai berlatih sendiri. Pesawat itu perlahan lepas landas, dan kemudian dengan cepat menuju bagian paling selatan Gunung Iblis Surgawi. Dev memasuki kondisi kultivasi dan tidak mengetahui berlalunya waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi pesawat itu tiba-tiba berhenti. Dev tidak peduli. Lagi pula, Penatua Sun juga berkata bahwa Dev tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat ini, di sekitar pesawat tersebut, selusin biksu dengan aura kuat mengelilingi pesawat tersebut, masing-masing dengan tatapan garang. Semuanya, ini adalah pesawat Pavilion Wantong. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Jika Anda membutuhkan sumber daya, saya dapat memberi Anda token. Dengan token tersebut, Anda dapat pergi ke cabang Pavilion Wantong manapun untuk menerima sumber daya. Sun Penatua melompat keluar dari pesawat, diikuti oleh selusin murid Pavilion Wantong di belakangnya. Pergi ke Istana Guanghan adalah rute paling berbahaya, jadi setiap kali mereka berangkat, Penatua Sun akan membawa lebih banyak murid. Penatua Sun, sumber daya yang kami butuhkan saat ini bukanlah sesuatu yang mampu dibayar oleh Pavilion Wantong Anda. Seorang pria dengan hanya satu mata berkata sambil mencibir. Aura pria itu melonjak, dan kekuatannya di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 terungkap dengan jelas.
Orang lain di belakang pria itu semuanya memegang berbagai harta karun, dan mereka semua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima atau keenam. Penatua Sun sedikit mengernyit. Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Sebagian besar murid Pavilion Wantong di belakangnya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua atau ketiga. Jika terjadi pertarungan, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika semua biksu di pesawat itu membantu, mungkin masih ada harapan untuk menang. Tapi apakah ada yang bisa membantu? Pada saat ini, banyak biksu di pesawat yang ketakutan ketika mereka merasakan aura budidaya dari kelompok orang ini. Sebagian besar orang yang pergi ke Istana Guanghan adalah biksu muda, hanya untuk melihat sekilas murid-murid Istana Guanghan, dan juga berharap untuk menemukan pasangan Tao. Sebagian besar biksu muda ini tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua atau ketiga. Sekarang tiba-tiba bertemu dengan biksu yang begitu kuat yang menghalangi jalan mereka, tentu saja biksu muda ini ketakutan. Rekan Taois, karena Anda berani menghentikan pesawat Pavilion Wantong kami, Anda juga harus mengetahui kekuatan Pavilion Wantong kami. Apakah Anda pikir Anda dapat mengabaikan Pavilion Wantong kami? Penatua Sun menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengikuti pihak lain. Sebaiknya tidak melakukan apapun jika Anda bisa. Lagi pula, orang-orang ini telah beroperasi jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi sepanjang tahun. Jika mereka benar-benar memiliki penyakit mematikan perseteruan dan pihak lain sering melecehkan mereka, mereka akan membawa banyak masalah yang tidak perlu ke Pavilion Wantong. Penatua Sun, saya tidak mengatakan saya mengabaikan Pavilion Wantong Anda. Tetapi hari ini saya hanya menginginkan satu orang dari Penatua Sun. Selama Anda menyerahkan orang itu, saya dapat melepaskan Anda tanpa merampas sumber daya apapun dari Anda. Biksu bermata satu itu berkata dengan dingin. Siapa orang itu? Penatua Sun tertegun. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini menghalangi jalan tidak untuk mencuri uang, tetapi menculik orang. Seorang pria bernama Dev Chen, serahkan dia. Kata biksu bermata satu itu. Tuan Chen? Penatua Sun mengerutkan kening. Tuan Chen, apakah dia memiliki dendam terhadap Anda? Mengapa Anda mencarinya? Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia tertawa dan berkata. Penatua Sun, apakah kamu berpura-pura bingung, atau kamu benar-benar tidak tahu? Yo, Dev adalah orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan hadiah selama 100 tahun. Selama aku bisa membunuh Dev itu, aku bisa pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk menerima hadiahnya. Saya rasa Anda tidak mungkin tidak tahu, Anda pasti menginginkannya sendiri. Apakah Anda akan memonopoli dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis? Penatua Sun tertegun dengan perkataan biksu bermata satu. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Pada saat ini, Dev, yang berada di kamar pribadi yang mewah, juga mendengar perkataan biksu bermata satu itu, dan hatinya tiba-tiba menegang. Dia tidak menyangka bahwa kabar dia yang naik pesawat dan akan pergi ke Istana Guanghan bisa diketahui. Pada saat yang sama, terjadi keributan di pesawat tersebut, dan banyak biksu yang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan biksu bermata satu itu. Banyak dari mereka juga mengetahui tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh aliansi penyegelan iblis, tetapi mereka tidak mengenal Dev, jadi meskipun Dev naik pesawat tersebut, mereka tidak mengetahuinya. Tapi sekarang biksu bermata satu berkata bahwa Dev ada di pesawat, para biksu ini langsung heboh. Siapa Dev Chen ini? Yang mana Dev Chen ini? Seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, yang dianggap sebagai biksu yang kuat di antara banyak biksu muda, berdiri dan bertanya dengan keras setelah melihat sekilas. Tapi tidak ada yang berani berbicara, lagi pula, orang-orang ini bukanlah Dev. Ketika mendengar apa yang dikatakan biksu bermata satu itu. Dev Chen ini layak ditukar dengan dedikasi selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Dia pasti tidak akan duduk bersamaku. Kemungkinan besar dia akan berada di kabin kelas 1 yang mewah. Seseorang berkata dengan keras. Ya, saya melihat Penatua Sun secara pribadi membawa seseorang ke kabin kelas 1. Itu pasti orang yang bernama Dev Chen. Kata orang lain.
Setelah mendengar ini, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi bergegas menuju kabin kelas 1 tanpa ragu-ragu. Sekarang Penatua Sun memimpin semua orang keluar dari pesawat itu. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas pesawat itu. Biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi dengan cepat tiba di kabin kelas 1. Dia hendak mendobrak pintu, tetapi menemukan bahwa pintu terbuka dengan sendirinya. Dev keluar dari ruang kelas 1, dan kemudian menatap dengan dingin ke biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi. Orang ini sangat bersemangat saat melihat Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Jika dia membunuh Dev sekarang, dan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun adalah miliknya. Namamu Dev Chen, kata sambil mencibir. Biksu itu bertanya pada Dev. Ya. Dev mengangguk. Ketika kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi mendengar ini, dia sangat senang. Saat dia hendak menyerang Dev, dia mendengar seseorang berkata, "Orang ini pasti palsu." Dengan budidaya tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, bagaimana mungkin aliansi penyegelan iblis bisa menawarkan dedikasi selama 100 tahun untuk membunuhnya? Kirim saja beberapa orang untuk membunuh orang ini. Apakah Anda akan mengeluarkan perintah pembunuhan dengan dedikasi selama 100 tahun untuk semut seperti dia? Ketika biksu tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi mendengar ini, dia merasa bahwa ini juga benar, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah Anda Dev Chen yang diperintahkan oleh aliansi penyegelan iblis untuk dibunuh dengan hadiah selama 100 tahun? Ya, itu aku, bunuh saja aku. Kamu bisa mendapatkan hadiah 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis." Dev mengangguk dan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Saat ini, semua orang bingung dan tidak mengerti bagaimana Dev berani mengakuinya. Tidakkah dia tahu kalau dia mengakuinya, dia akan mati? Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Ada banyak orang yang hadir yang bisa membunuhnya. Oke, karena kamu mengakuinya, jangan salahkan aku. Kamu lebih memilih untuk dibunuh secara sengaja daripada pergi. Melihat pengakuan Dev, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi tidak ragu-ragu lagi dan langsung mengambil tindakan. Terlihat orang ini menampar Dev dengan satu telapak tangan. Kesenjangan antara dua alam, menurutnya, hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk membunuh Dev di tempat. Tapi saat orang ini menampar telapak tangannya, Dev juga bergerak. Dev juga menamparnya. Dan Dev lebih cepat. Dengan satu tamparan, kultivator tingkat kelima di alam kesengsaraan transendensi langsung terbang ke belakang, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Lalu dia muntah darah dan kehabisan napas. Dengan kematian tersebut, seberkas jiwa dari tubuh biksu itu perlahan keluar, mencoba melarikan diri dari pesawat tersebut. Tapi Dev langsung menjentikkan jarinya, dan semburan api langsung menyulut, membakar jiwa biksu itu. Di tengah jeritan yang melengking, jiwa biksu itu terbakar berkeping-keping. Tubuhnya mati, dan jiwanya terbakar habis. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup lagi. Di pesawat, semua biksu memandang Dev dengan kaget, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, akan menampar biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi sampai mati. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dev melirik semua orang, dan kemudian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Siapa lagi yang menginginkan hadiah dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun? Kalian dapat mengambil tindakan sekarang. Menghadapi mata dingin Dev, banyak orang menundukkan kepala. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dev, yang hanya memiliki kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, tetapi aliansi penyegelan iblis menawarkan dedikasi selama 100 tahun sebagai hadiah untuk bisa membunuhnya. Dev melihat banyak biksu di pesawat itu takut padanya, jadi dia berjalan menuju bagian luar pesawat itu. Karena orang-orang ini ada di sini untuk menemukannya, Dev harus selalu menghadapi mereka. Tapi mengandalkan Penatua Sun dan yang lainnya, saya khawatir mereka bukan tandingan orang-orang ini. Di luar pesawat, biksu bermata satu itu telah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin kepada Penatua Sun. Serahkan orang itu. Jika kamu tidak memanggil dia, aku akan membunuh semua penumpang.
Kalau begitu, mari kita lihat apakah ada orang lain yang berada di pesawat pavilion Wantong Anda. Saat biksu bermata satu itu berbicara, aura pembunuh terus memenuhi udara, dan tekanan pada tubuhnya semakin bergetar. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, semuanya dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, siap mengambil tindakan kapan saja. Para biksu muda di pesawat merasakan aura pembunuh ini dan semuanya berkeringat. Mereka ingin pergi ke istana Guanghan untuk menjadi sejuk, tetapi mereka akan mati dalam perjalanan. Rekan Taois, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak akan bisa mengambil keuntungan, kata Penatua Sun dengan mata dingin. Meskipun Penatua Sun terkejut ketika dia mengetahui identitas Dev, tidak mungkin dia menyerahkan Dev. Apalagi Dev memberinya lebih dari selusin slip giok untuk mengirimkan pesan dan juga menyelamatkan Putri Penatua Xia. Bahkan jika Dev adalah penumpang biasa dari pesawat ini, Penatua Sun tidak akan bisa menyerahkannya. Jika diserahkan, bagaimana bisnis pavilion Wantong ke depan? Penatua Sun, kaulah yang ingin menjadikan kami musuh. Aku baru saja memintamu untuk menyerahkan Dev. Mengapa kamu begitu enggan melakukannya? Apakah kamu juga menginginkan hadiah dari aliansi penyegel iblis selama 100 tahun? Tanya biksu bermata satu. Kamu kentut. Meskipun pavilion Wantong kami tidak sebaik aliansi penyegelan iblis, kami masih tidak kekurangan sumber dayanya. Bagaimana saya bisa menginginkannya? Saya tidak peduli siapa yang ingin membunuh Dev. Dia berada di pesawat pavilion Wantong saya sekarang, dan dia pasti dilindungi oleh pavilion Wantong saya. Jika saya menyerahkannya sekarang, bagaimana pandangan seluruh orang di wilayah selatan terhadap pavilion Wantong saya di masa depan? Sebagai penatua pengawal, saya akan melindungi keselamatan pesawat dan penumpang. Kecuali saya mati, saya tidak akan menyerahkan orang itu kepada Anda. Saya tidak peduli bagaimana Anda mendapat kabar bahwa Dev ada di pesawat kami. Jika Anda berani menggunakan kekerasan, saya akan menemani Anda sampai akhir. Bahkan jika saya mati, pavilion Wantong kami akan menempatkan Anda pada daftar yang harus dibunuh. Kamu harus berpikir hati-hati. Jika pavilion Wantong kami memasukkan kamu ke dalam daftar yang harus dibunuh, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk bisa kongko-kongko di wilayah selatan? Penatua Sun hanya bisa terus menggunakan nama besar dari pavilion Wantong untuk menakut-nakuti pihak lain. Benar saja, biksu bermata satu itu ragu-ragu kali ini. Pavilion Wantong juga merupakan sekte terkenal di wilayah selatan, dengan banyak cabang di wilayah selatan. Jika dia benar-benar kesal dan penguasa pavilion Wantong memasukkannya ke dalam daftar yang harus dibunuh, dia benar-benar tidak akan bisa jalan-jalan di wilayah selatan. Terlebih lagi, penguasa pavilion Wantong adalah seekor naga yang tidak pernah terlihat, dan hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya. Semua tetualah yang mengendalikan pavilion Wantong. Tepat ketika biksu bermata satu itu ragu-ragu, Penatua Sun melanjutkan, jika rekan Taois mundur kali ini, saya, pavilion Wantong, dapat mengirimkan sejumlah sumber daya. Meskipun itu tidak sebaik upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, itu pasti tidak akan terlalu buruk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Penatua Sun memukul ketika setrika masih panas, berharap dapat membuat biksu bermata satu itu pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Sun, biksu bermata satu itu menjadi semakin ragu-ragu. Saudaraku, jika kita membunuh Dev, itu tidak akan sesederhana hanya mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Pada saat ini, seorang pemuda di belakang biksu bermata satu maju ke depan dan membisikkan beberapa kata di telinga biksu bermata satu. Setelah mendengarkan, mata biksu bermata satu itu menjadi tegas dan dia memandang ke arah Penatua Sun dan berkata, Penatua Sun, meskipun saya tidak berniat menjadi musuh pavilion Wantong, saya harus menyingkirkan Dev hari ini, jika tidak, Anda juga akan mati. Penatua Sun mengerutkan kening. Dia akan berhasil barusan. Saya tidak tahu apa yang dikatakan biksu bermata satu itu lagi yang membuat biksu bermata satu itu menjadi bertekad. Penatua Sun, bisakah kamu mengalahkan biksu bermata satu ini? Tepat ketika Penatua Sun berada dalam masalah dan tidak tahu harus berbuat apa, Dev keluar dari pesawat. Tuan Chen, kenapa kamu keluar? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak bergerak? Melihat Dev keluar, Penatua Sun berkata dengan cemas.
Apakah kamu Dev Chen? Biksu bermata satu itu menatap Dev dan bertanya dengan heran. Lagi pula, dia berpikir bahwa orang diinginkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan upeti 100 tahun juga adalah seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi level 5 atau lebih. Dia juga harus menjadi orang yang memiliki perseteruan hidup dan mati dengan aliansi penyegelan iblis. Tapi Dev terlihat sangat muda, dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan dia sangat biasa. Bagaimana seseorang dengan tingkat kekuatan seperti ini bisa sangat dicari oleh aliansi penyegelan iblis? Ya, saya Dev Chen, orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan upeti 100 tahun. Aku bisa pergi bersamamu, tapi jangan mempermalukan Penatua Sun. Kata Dev kepada biksu bermata satu. Ketika biksu bermata satu mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika Dev ditangkap tanpa melawan, dia tidak perlu menyinggung Pavilion Wantong, dan dia masih bisa menerima upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Baiklah, selama kamu patuh, aku tidak akan pernah mempermalukan Pavilion Wantong. Aku akan segera membiarkan mereka pergi. Biksu bermata satu itu mengangguk. Tuan Chen, Anda. Penatua Sun tidak tahan melihat Dev maju atas inisiatifnya sendiri hanya untuk menghindari masalah padanya. Dev mengabaikan Penatua Sun dan terus berkata kepada biksu bermata satu itu, saya akan segera dibunuh oleh Anda. Dapatkah saya memahami satu hal sebelum saya mati? Oke, beritahu aku. Kata biksu bermata satu itu. Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu bahwa saya berada di pesawat Pavilion Wantong, dan bagaimana Anda tahu bahwa saya pergi ke istana Guanghan? Siapa yang memberitahu Anda? Dev selalu bertanya-tanya siapa yang mengungkapkan keberadaannya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia menaiki pesawat itu ke istana Guanghan, dan tidak mungkin orang-orang ini membocorkan keberadaannya. Dan para biksu di pesawat itu tidak mengenalnya, dan mereka tidak dapat mengungkapkan jati dirinya. Hahaha, tidak masalah jika kamu menyinggung aliansi penyegelan iblis, tapi kamu sebenarnya menyinggung tuanmu dari keluargamu. Tuanmu yang mengungkapkan keberadaanmu kepada kami. Sekarang kamu mengetahuinya, kamu sangat memahaminya. Biksu bermata satu itu tertawa dan berkata, Kelsiemu. Mata Dev sedikit menyipit. Dia tahu bahwa Penatua Xia tidak akan pernah membunuh Kelsie, tetapi dia tidak menyangka akan membiarkan orang ini pergi begitu cepat. Tuanmu dari keluargamu? Bagaimana Tuan Chen menyinggung perasaannya? Penatua Sun tidak tahu apa yang dilakukan Kelsie di Pavilion Wantong, jadi dia sangat ragu. Dev tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Penatua Sun, jadi dia berkata, Penatua Sun, ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Aku baru saja bertanya padamu, bisakah kamu mengalahkan biksu bermata satu ini? Kamu belum menjawab. Tuan Chen, saya 80% yakin bisa mengalahkannya, tapi dia memiliki begitu banyak adik laki-laki yang tidak lemah sama sekali. Murid-murid yang saya bawa ini bukan tandingannya. Penatua Sun berkata dengan malu. Jika itu 1 lawan 1, Penatua Sun tidak takut. Tapi ada begitu banyak orang di sisi lain, tidak mungkin melawannya sendirian. Penatua Sun, hadapi saja orang bermata satu ini dan serahkan sisanya padaku. Dev berkata dengan tenang. Apa? Penatua Sun terkejut, Tuan Chen, itu adalah lebih dari selusin biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 5 dan 6. Meskipun tidak banyak biksu tingkat 6, ada begitu banyak orang yang Anda tidak bisa tangani hanya dengan kekuatan Anda di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Meskipun Penatua Sun tahu bahwa Dev pandai dalam bidang mantra, mustahil bagi biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi untuk berurusan dengan lebih dari selusin biksu tingkat 5 dan 6 di alam kesengsaraan transendensi. Bukankah ini lelucon? Ketika biksu bermata satu itu melihat bahwa Dev sebenarnya ingin mengambil tindakan dan menangani sendiri lebih dari selusin adik laki-lakinya, dia tiba-tiba tertawa liar, wah, apakah kamu sudah stres dan menjadi gila? Kamu hanya di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan kamu masih ingin bertarung dengan selusin adik laki-lakiku? Apakah aku menjadi gila atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya.
Dev tersenyum dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat tubuh Dev tiba-tiba tertutupi sisik emas, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, biksu bermata satu itu sedikit mengernyit. Melihat ini, Penatua Sun tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Chen, Anda dan murid Pavilion Wantong kami akan berperang melawan musuh bersama-sama. Saya akan membantu Anda setelah saya membunuh pria bermata satu itu." "Tidak perlu, murid Pavilion Wantong kalian terlalu lemah, tidak perlu mati sia-sia." Dev menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika para murid Pavilion Wantong mendengar ini, mereka semua sangat marah. Banyak dari mereka berada di tingkat kekuatan ketiga atau keempat, banyak dari mereka berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, yang lebih tinggi dari Dev. Sekarang Dev benar-benar mengatakan bahwa kekuatan mereka rendah. Bukankah ini memalukan? Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Penatua Sun juga merasa bahwa Dev agak terlalu angkuh. Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa kekuatan orang lain rendah. Tetapi saat ini, Penatua Sun tidak dapat menyangkal Dev, jadi dia hanya bisa berkata, "Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan cepat dan datang untuk membantu Anda. Sebaiknya aku mengambil keputusan cepat dan pergi membantumu." Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap. Kemudian cahaya putih menyala, dan di samping seorang pemuda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, kepalanya terbang tinggi dalam sekejap. Membunuh dengan satu pedang. Namun, tidak ada yang bereaksi. Dev sedang memegang pedang pembunuh naga, dan darah masih menetes dari bilah pedang pembunuh naga. Melihat pemandangan ini, semua murid Pavilion Wantong menarik napas. Baru saja mereka marah karena Dev meremehkan orang lain. Sekarang semua orang tercengang. Seorang kultivator tingkat keempat di alam kesengsaraan transendensi sebenarnya dibunuh seketika oleh kultivator alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga tanpa perlawanan. Bahkan jika biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi ingin membunuh biksu alam kesengsaraan tingkat 4, dia tidak dapat melakukannya dengan cepat dan mulus. Penatua Sun juga terkejut. Dia tidak menyangka Dev begitu kuat. Dari pedang itu saja, dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Biksu bermata satu itu memandangi adik lelakinya yang telah tewas dan sangat terkejut. Lalu dia berteriak dengan marah, "Nak, kamu mencari kematian, aku bunuh kau." Biksu bermata satu itu melompat, dengan pedang di tangannya dipenuhi kabut hitam, dan langsung menuju ke arah Dev. "Selama aku di sini, kamu tidak bisa menyakiti Tuan Chen sama sekali." Penatua Sun juga melompat. Dengan penampilan Dev barusan, kepercayaan diri Penatua Sun meningkat pesat. Penatua Sun mengikuti biksu bermata satu itu ke dalam pertempuran sengit. Selusin pembudidaya iblis yang tersisa datang untuk menyerang Dev. Teknik pedang 9 bayangan. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan kemudian sosok-sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, ada 7 Dev yang identik, semuanya mengenakan baju besi emas, memegang pedang pembunuh naga, dan menatap para pembudidaya iblis dengan mata pembunuh. Lebih dari selusin pembudidaya iblis tercengang ketika mereka melihat begitu banyak Dev yang identik tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi juga para biksu di Pavilion Wantong dan pesawat itu tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti teknik apa yang digunakan Dev, dan bagaimana dia bisa memunculkan begitu banyak dirinya sekaligus. Mana yang benar? Jangan takut, itu hanya ilusi, semuanya palsu, serang saja. Biksu bermata satu itu melihat adik laki-lakinya ditahan oleh Dev, jadi dia berteriak keras. Dengan begitu banyak Dev yang tiba-tiba muncul, jelas sekali bahwa Dev menggunakan ilusi untuk membingungkan mata semua orang. Setelah mendengar kata-kata biksu bermata satu, lebih dari selusin pembudidaya iblis mulai menyerang lagi. Lebih dari selusin harta karun dari berbagai jenis datang bersama-sama ke arah Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan langsung melompat tinggi. Ketika Dev melompat, lebih dari selusin pembudidaya iblis segera membidiknya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah wujud asli Dev, dan yang lainnya semuanya adalah ilusi. Dev menginginkan efek ini. Selusin pembudidaya iblis juga melompat dan langsung menuju tubuh Dev.
Tidak ada yang memperhatikan klon Dev di bawah. Tapi saat selusin pembudidaya iblis ini menyerang Dev, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang mereka. Para pembudidaya iblis ini terkejut. Mereka mengira murid Pavilion Wantong telah mengambil tindakan. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa klon Dev yang mereka abaikan sebenarnya datang untuk membunuh mereka dengan pedang pembunuh naga di tangan mereka. Para pembudidaya iblis ini sangat terkejut sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan 6 atau 7 dari mereka langsung terbunuh. Kali ini, setengah dari orang-orangnya tersesat. Apa yang sedang terjadi di sini? Sial, bisakah klon yang ditransformasikan juga membunuh orang? Klon ini sepertinya bukan ilusi sama sekali. Sepertinya setiap klon memiliki auranya masing-masing. Itu terlalu menakutkan. Apakah anak ini benar-benar berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga? Entah itu murid Pavilion Wantong atau orang-orang di pesawat, semua orang melihatnya dengan kaget, mata mereka hampir jatuh karena terkejut. Biksu bermata satu itu mengikuti Penatua Sun untuk bertarung dan tidak menyadarinya. Ketika dia melihatnya sekilas dengan santai, dia langsung tercengang. Selusin adik laki-laki yang sebelumnya masih hidup dan menendang, sekarang setengah tewas dalam sekejap mata. Dia tidak mengerti bagaimana Dev melakukannya. Pada saat biksu bermata satu itu terkejut, Penatua Sun mengambil kesempatan itu dan menampar dada biksu bermata satu itu, menjatuhkan biksu bermata satu itu jauh-jauh. Penatua Sun juga memperhatikan saat ini bahwa setengah dari selusin pembudidaya iblis dibunuh oleh Dev dalam sekejap mata. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Dev bertanya pada dirinya apakah dia bisa menjadi lawan dari biksu bermata satu. Lebih dari selusin pembudidaya iblis yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan kelima tidak memiliki perlawanan terhadap Dev, seorang pembudidaya alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Itu sungguh terlalu keterlaluan. Mundur. Biksu bermata satu itu merasakan suasana kacau di tubuhnya dan tahu bahwa dia terluka. Selain itu, adik laki-lakinya bukan tandingan Dev, jadi dia melambaikan tangannya dan mundur. Penatua Sun dan Dev tidak mengejarnya. Prioritas utama mereka adalah melanjutkan perjalanan, bukan membunuh. Sekarang identitas Dev telah terungkap, mungkin ada lebih banyak orang yang akan menghalangi jalan. Sekarang Penatua Sun harus mengirim Dev ke istana Guanghan secepat mungkin. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penatua Sun bertanya kepada Dev. Tidak masalah. Mereka hanya alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan kelima. Itu tidak bisa menyakitiku. Kata Dev dengan tenang. Penatua Sun sedang mendengarkan kata-kata Dev saat ini, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang pamar. Sekarang dia juga mengerti mengapa aliansi penyegelan iblis menawarkan upeti selama 100 tahun untuk membunuh Dev. Penatua Sun membawa Dev kembali ke pesawat. Melihat biksu yang mati di pesawat itu, Penatua Sun sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa biksu ini dibunuh oleh Dev. Tepat ketika Penatua Sun hendak mengajukan pertanyaan, Dev maju dan berkata, "Orang ini mengetahui identitas saya dan ingin membunuh saya dan pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk menerima hadiah. Sayang sekali dia tidak punya kesempatan itu dan dibunuh olehku." Ketika Penatua Sun mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi melirik ke banyak biksu di pesawat itu dan berkata, "Semuanya, sebagai penumpang Pavilion Wantong, saya akan memastikan keselamatan Anda, tapi jika kamu berani bertindak sembarangan di pesawat ini, aku tidak akan pernah tinggal diam." Penatua Sun juga memperingatkan semua orang untuk tidak memiliki ide untuk membunuh Dev. Pesawat itu mulai bergerak maju, dan kali ini berjalan lancar, tidak ada yang mencegatnya. 2 hari penuh kemudian, pesawat itu akhirnya mencapai ujung wilayah selatan. Dev melihat ketika tiba, ada hamparan putih yang luas di bawah pesawat, dan di atas hamparan es dan salju yang luas ini, ada sebuah kota yang tidak terlalu besar. Tuan Chen, ini adalah kota Nanjing, di ujung wilayah selatan, pesawat kami mendarat di kota ini. Jika kita ingin pergi ke istana Guanghan, kita masih harus melewati kota dan menuju ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi. Iklim di sini sangat dingin. Kedalaman Gunung Iblis Surgawi lebih berbahaya daripada daerah pedalaman. Anda harus berhati-hati. Namun, istana Guanghan memiliki meja resepsionis di kota Nanjing.
Setelah mendaftar, Anda dapat diantar ke Istana Guanghan. Ini relatif lebih aman. Pavilion Wantong kami juga memiliki cabang di sini. Jika Tuan Chen ada urusan, Anda bisa pergi ke Pavilion Wantong kapan saja. Selama kami bisa membantu, kami tidak akan pernah mengangkat tangan. Penatua Sun bahkan lebih mementingkan Dev saat ini. Seorang biksu kecil tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, menghadapi lebih dari selusin pembudidaya iblis tingkat 4 dan 5 di alam kesengsaraan transendensi, dengan mudah membunuh setengah dari mereka. Kekuatan abnormal semacam ini benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Penatua Sun tahu bahwa jika Dev tumbuh semakin kuat, dia pasti akan sangat menakutkan. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kekuatan absolut di dunia surga dan manusia, dan mungkin menjadi penguasa domain. Jika dia bisa ke keabadian, itu akan lebih hebat lagi. Penatua Sun tahu bahwa Dev adalah kandidat yang potensial, jadi berteman dengannya sekarang adalah pilihan terbaik. Terima kasih banyak Penatua Sun. Dev mengangguk sedikit dan meminta maaf, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Sun, karena kita telah mencapai ujung wilayah selatan, jika kita terus bergerak maju, di manakah kita akan berakhir? Chen Ping tidak tahu apakah dunia surga dan manusia itu sama dengan dunia sekuler yang bentuknya bulat. Jika Anda terus berjalan ke ujung Antartika, ia akan berputar. Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu di mana ujung wilayah selatan, karena selain wilayah tengah, ada penghalang di ujung 4 domain utama alam timur laut, tenggara, barat laut, dan tidak bisa dilewati sama sekali, jadi tidak ada yang tahu. Saya mendengar bahwa pernah ada seorang guru besar yang telah hampir mencapai alam keabadian. Dia tidak dapat memahami cara untuk menjadi abadi atau naik ke keabadian. Jadi dia ingin melintasi penghalang itu dan melihat apa yang berada di luar dunia surga dan manusia, tapi dia berakhir dengan kematian. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani melewati penghalang itu, dan tidak ada seorang pun yang ingin mengetahui apa yang ada di luar. Penatua Sun menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Dev mendengar bahwa ujung dunia surga dan manusia adalah sebuah penghalang, dia tahu bahwa seluruh dunia surga dan manusia mungkin adalah dunia luar angkasa yang diciptakan oleh makhluk abadi tertentu. Anda harus tahu bahwa alam semesta, galaksi, ribuan dunia, 36 langit, begitu banyak dunia mungkin tidak lebih dari bidak catur di hadapan master sejati. Dia bisa menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati, dan dia juga bisa menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati. Saat kekuatan Dev bertambah, dia menemukan bahwa seluruh galaksi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dev tidak tahu kekuatan seperti apa ayahnya sekarang. Tuan Chen, Anda tidak boleh mencoba mengujinya. Semua yang saya katakan adalah benar. Melihat keheningan Dev, Penatua Sun mengira Dev penasaran. Anda tahu, rasa ingin tahu bisa membunuh diri sendiri. Jika Dev benar-benar ingin pergi ke ujung wilayah selatan dan melewati penghalang, semuanya akan berakhir. Jangan khawatir Penatua Sun, saya tidak akan cukup bodoh untuk mengujinya. Dev tersenyum tipis. Saat Dev dan Penatua Sun sedang berbicara, pesawat itu perlahan mendarat di alun-alun cabang Pavilion Wantong. Saat turun dari pesawat, Dev melihat banyak biksu berkumpul di sini, kebanyakan dari mereka adalah biksu muda. Bersambung ke episode 348. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.